Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber. Tertua di semesta. Masa depan itu ya milik Anies. Artinya Anies Baswedan adalah masa depan kita. Kita siapa? Masa depan saya, masa depan Anda, masa depan kita semua secara politik gitu ya. Yang menentukan masa depan hakikatnya Allah. Tapi secara politik, secara manusiawi, secara hitung-hitungan menungso, ya lebih baik nanti presidennya itu ya Anies Baswedan. Kalau dipikir-pikir saiki ya, dipikir-pikir sekarang, kenapa kita kok dapat presiden seperti Pak Jokowi itu? Kok bisa orang milih Pak Jokowi sampai 2 periode kalau hasilnya seperti ini? Padahal ada yang lebih ini kan. Tapi kalau dilihat dari kacamata agama, ya sudahlah. Ya, takdir Allah berlaku dan manusia kita semua tinggal menerima takdir Allah yang berlaku. Faktanya Allah menakdirkan Pak Jokowi jadi presiden sampai 2 periode. Itu faktanya, takdirnya begitu. Kita terima itu takdir yang baik, dan takdir yang buruk itu harus kita imani kan. Kata Imam Al-Ghazali, laisa fil imkani mimma kana. Tidak ada yang lebih baik dari apa yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi, baik buruknya, baik sebaik-baiknya, buruk seburuk-buruknya, itu ya sudah terjadi, lebih baik karena sudah terjadi, sudah menjadi kenyataan sejarah. Jadi mungkin maksud hikmahnya kita dipilih oleh satu kepemimpinan selama 2 periode ini di bawah Pak Jokowi yang tinggal 20 bulan lagi seperti ini. Seperti ini maksudnya banyak yang nggak seperti harapan, misalnya utangnya gila-gilaan, korupsinya gila-gilaan, pembunuhan gila-gilaan, sampai dibunuh 6 sama negara. Itu Laskar Front Pembela Islam. Itu bukan suatu pekerjaan yang lumrah. Siapa bilang itu satu kelumrahan? Nggak lumrah, itu nggak benar itu. Nanti akan dilihat di masa depan bahwa kejadian 7 Desember 2020 itu satu kejahatan yang nggak boleh terjadi lagi. Ya, kok bisa begitu ya? Terus kepemimpinan bangsa terbelah, saling mencaci, pemimpin juga begitu, tidak bisa dipercaya, ya kan? Rakyat itu juga membenci pemimpinnya, mencaci maki, menjuluki pemimpinnya dengan gelar-gelar yang macam-macam. Ya itulah ya kenyataan yang kita hadapi, dan itulah takdir kita. Mungkin maksudnya Allah ingin membuat kontras ya. Kontrasnya ya seperti itu, nanti masa depannya ya jangan seperti itu gitu ya. Masa depannya ya kayak, kalau bisa ya kayak Anies itu yang akan membuat kontras yang baru dengan masa lalu ya, 10 tahun terakhir setelah 2024 gitu ya. Tapi ya warisan-warisannya harus juga diselesaikan. Utang yang 400, cicilan bunganya yang 400 miliar, 400 triliun, 407 triliun tuh. Terus IKN tuh kalau saya jadi Anies ya, jadi presiden itu dihentikan IKN tuh ya. Dihilangkan pajak-pajak yang kemarin sampai 13 biji, pajak walet, pajak rokok untuk bangun IKN tuh, pajak apa, PBB, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak apa, biaya balik nama kendaraan bermotor, macam-macam, pajak air tanah permukaan, apa ya. Jadi semua pajak, jadi rakyat itu dikasih pajak, dipaksa oleh undang-undang untuk membangun IKN yang dia nggak suka gitu loh. Itu kan satu kezaliman lagi toh. Ya udahlah, moga-moga nanti Allah memberikan takdir yang lebih baik di masa depan untuk Anies Baswedan atau siapalah ya. Kalau perlu yang jadi presiden saya gitu. Ya kalau nggak suka Anies itu siapa alternatifnya? Prabowo, yang kan ditolak Prabowo sama alumni apa, PA 212 ya, apa namanya, Perhimpunan Alumni 212. Yang dulu tahun 2 Desember 2 Desember 2016 itu hadir 7 juta orang. Gambarnya itu masih orang nggak percaya. Gitu.
itu yang mendukung Prabowo dalam Pilpres 2019 itu. Terus dia akhirnya berkhianat masuk istana dengan alasan strateginya keliru. Sekarang dia keliling Jawa, ke kantong-kantong NU, ke pesantren apa itu Al-Qadiri, pesantren, ketemu apa Kiai Khalil, ya kan, ketemu Kiai Anu di situ Bondo, kemana-mana. Alasannya silaturahmi, padahal dia minta didoain supaya jadi presiden 2024. Jadi sebaiknya Anies itulah yang masa depan, dan dia harus hentikan proyek itu dengan keputusan presiden, kayak dengan apa, dengan perpu kayak itu bisa lah itu, kan. Terus supaya ada penghematan gitu loh, uangnya untuk pendidikan. Terus kereta cepat itu juga berhentiin aja, nggak ada, ya mungkin penting tapi nggak mendesak. Ada mendesak, yang lebih mendesak, yang lebih penting itu apa? Yaitu kesejahteraan rakyatmu itu loh diurusin. Orang susah. Ya kalau pejabatnya sih tambah kaya, 70% penjabat itu menurut laporan apa kekayaan harta negara itu, laporan resmi KPK itu loh, itu 70% pejabat itu kekayaannya bertambah selama pandemi. Kalau selama pandemi kemiskinan bertambah, tapi kekayaan pejabat itu bertambah besar ya kekayaannya. Menurut siapa? Menurut KPK. Ya, itu kan aneh, rakyatnya keleleran, rakyatnya melarat, pejabatnya pesta pora. Ya pantas ya, nggak punya rasa sayang ke masyarakatnya. Orang yang dipikirin dirinya sendiri, ya menteri-menteri itu, menteri agama kayak menteri investasi kayak semua menteri itu loh, mana menyayangi rakyatnya yang susah. Kekayaan mereka bertambah itu menunjukkan mereka tuh ya lebih dulu ngurusin keluarganya, padahal ya cukup makan sepiring sekali makan, nggak sampai miliaran, rumah ya cukup satu, nggak terus di Boston satu, itu kan ada tuh jenderal-jenderal rumahnya di mana-mana sampai luar negeri. Kok bisa sampai luar negeri punya apartemen, punya rumah? Rakyatnya rumahnya tipe 21, tipe 36, gitu. Nyicilnya 15 tahun, 10 tahun, pejabatnya punya rumah mewah di mana-mana, ya nggak? Terus menteri-menteri kendaraannya lebih dari satu lah, kendaraan rakyatnya paling motor. Memang ini harus dibikin undang-undang baru lah ya kan, yang jangan sampai diatur gimana caranya, nggak boleh pejabat itu yang bisa mewariskan kekayaan sampai 7 turunan itu nggak boleh, harus diatur gimana undang-undangnya. Ini kok kekayaan sampai bertriliun-triliun itu buat apa, ya kan? Harus dibatasi itu kekayaan itu. Kayak di Jepang tuh nggak ada kekayaan katanya yang bisa sampai mewariskan sampai 7 turunan itu. Hidup nyari apa kalau udah mati, biarin aja. Yang kalau kita mati biarin aja, anak cucu kita itu ada rezekinya sendiri, ya diwariskan secukupnya, nggak usah diwariskan sampai bergunung-gunung emas itu dengan cara menindas orang lain. Karena ada sifat greedy tadi kan, sifat rakus itu tadi ya, sifat rakus yang nggak diatur oleh undang-undang, ya maunya orang tuh tetap aja dia kalau udah dapat satu gunung emas itu ya dapat gunung emas yang lain ya. Indonesia ini kaya sebenarnya, ya kan? Kalau saya lihat wawancaranya Refli Harun sama Egy Sujana ya, Egy Sujana pernah ketemu saya di Dewan Dakwah ngomongin soal bakso dulu. Egy Sujana yang profesor doktor itu, kata dia Belanda itu 350 tahun kan nyari rempah-rempah ya. Selama itu dia ngeruk apa sumber daya alam kita. Apalagi sekarang katanya ada nikel, ada batu bara, ada gas, ada ikan. Siapa yang ngeruk? Ya orang-orang itu juga, anak cucu keturunan kapitalisme itu.
anak cucunya beroperasi di Indonesia. Ya asing dan asing itu siapa lagi yang disebut oligarki itu kan harus dihentikan. Siapa yang menghentikan? Anies Baswedan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko berada di tanah wakaf Haji Prama-Arta dari Bogor untuk dibangun Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolalis seluas 120 meter, dan alhamdulillah dimulai pada tanggal 2 Agustus 2021, berhenti pada hari ke-118. Pertama, sudah ada 12 tiang ditanam setinggi 4 meter dan cakar ayam itu setinggi dalam 4 meter 1 meter ya. Itu yang pertama ya. Yang pertama, tiang yang kedua setinggi 4 meter untuk masjid 2 lantai. Kemudian ini ketiga, dan ini keempat. Kelima, kemudian 6, 7, 8, kemudian 9, 10, 11, 12, 4 yang lagi yang belum dicor, terhenti sebelum puasa. Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan sebuah istana atau sebuah rumah di surga. Silakan jika ingin membantu pembangunan Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolalis senilai 1 miliar untuk 2 lantai sekaligus pembebasan tanah di sebelahnya 300